Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar minggu ini? Semua baik-baik saja. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari Minggu yang keempat di bulan Januari 2022. Ya, dalam hitungan 1 minggu lagi kita masuk Februari ya. Saya percaya setiap hari-hari kita lalui ada anugerah Tuhan. Dan di dalam setiap hari-hari yang kita lalui juga ada kerinduan Tuhan supaya kita berbuat sesuatu bagi hidup ini yang bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan di mana kita ada, keluarga kita, juga bagi orang sekitar kita. Amin, saudara. Itu yang Tuhan, saya yakin itu yang Tuhan inginkan bagi kita, sehingga keberadaan kita benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya masih tetap pada topik kita 2022 tahun menabur, terus menabur, terus menabur, terus menabur. Tapi hari ini izinkan saya mengajak kita untuk melihat satu topik tentang penabur yang bodoh. Penabur yang bodoh, kita akan belajar di Alkitab. Memang kalau kita mendengar kata bodoh, tidak semua orang suka. Pasti itu kata sifatnya negatif, sifatnya seperti penghakiman, bully, dan sebagainya. Kalau bicara bodoh, tapi Alkitab secara terbuka itu mengupas atau menjelaskan tentang karakter, tentang kehidupan, tentang berbagai hal yang memang tanpa kita sadari ternyata itu tindakan-tindakan yang tidak bijak atau tindakan yang bodoh. Mari kita coba lihat dalam Matius pasal 13. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tentang ini 2 minggu lalu saya sudah sampaikan ini. Kalau saudara ingin yang mungkin nggak tahu, saudara bisa cari aja di YouTube-nya kita ya. 2 minggu lalu saya sudah bahas tentang yang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara-saudara, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Di sini Alkitab mengatakan bukan tidak bertumbuh, bertumbuh. Hanya namanya pertumbuhan di tanah yang tipis, tanahnya tipis itu tidak bertahan lama. Kena matahari saja, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tidak berakar. Nah, Yesus menjelaskan apa sih artinya ini? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi sekali lagi, orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, atau penganiayaan, atau tekanan, atau apapun karena firman itu, orang itu pun segera murtad, berbalik dari Tuhan. Yang tadinya menghadap Tuhan tapi jadi membelakangi Tuhan. Saudara-saudara, ini Yesus katakan. Jadi orang yang dengar firman menerimanya dengan gembira. Dengar firman Allah itu gembira, dengan firman Allah itu sukacita. Bukankah saudara kita seringkali seperti itu? Waktu di gereja, waduh, amin, 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 amin. Luar biasa. Rasanya ketika dengar firman itu, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi nggak bertahan lama. Begitu kita keluar dari gereja, mulai menghadapi kenyataan, mulai menghadapi kondisi yang ada, mulai dihadapkan dengan berbagai kesulitan, kita mulai berpaling, kita mulai lupa dari firman itu. Kita mulai jatuh, kita mulai murtad. Saudara-saudara, ini Yesus yang mengatakan. Jadi kekristenan yang dangkal, yang benih itu hanya bertumbuh sebentar saja dalam hidupnya, itu kekristenan yang tidak tahan uji.
Kekristenan yang tidak mampu ketika dihadapkan dengan kesulitan hidup. Saudara-saudara, yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan menjadikan manusia itu sangat terbatas. Dengan pikiran yang terbatas, dengan kekuatan fisik yang terbatas, dengan segala-gala yang serba terbatas. Nah, tapi dalam keterbatasan Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan katakan, aku menyertai engkau dalam keterbatasanmu, kan begitu. Artinya ketika kita mulai berbenturan dengan masalah yang melampaui kapasitas kita, harusnya kita sadar bahwa saya masih punya Tuhan yang akan menolong saya. Nah, itu sesungguhnya yang harus kita pahami. Tapi kalau orang mendengar firman Allah, tapi kemudian melupakannya, itu seperti benih yang ditanam atau ditaburkan di tanah berbatu-batu, nggak sampai berakar firman itu, nggak sampai menjadi kehidupan dia, nggak sampai menyatu dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pernah katakan pada kita, kenapa sih Alkitab itu menjadikan pohon korma sebagai contoh tanaman yang kuat, sehingga dikatakan bahwa orang-orang berhak itu seperti pohon korma. Saudara, saya ulangi lagi apa yang pernah saya jelaskan. Pohon korma itu mengapa di satu-satunya pohon yang bertahan di padang pasir, di padang gurun? Kenapa? Saya pernah membaca satu buku, ternyata pohon korma itu kalau sudah ditanam, si petani naruh batu yang cukup besar di atas pohon itu. Taruh batu di atasnya, jadi supaya tunasnya ini nggak bertunas dulu dia. Nah, ketika sejak ditanam dia sudah ditaruh batu yang besar, maka ini pohon akan berjuang menggulingkan batu. Tentu dengan kondisi yang masih awal-awal dia akan mampu menggulingkan batu. Makanya akhirnya untuk memperkuat dirinya, ini secara alami luar biasa Tuhan, saudara. Maka pohon korma akan mencoba berjejak ke bawah. Akarnya semakin dalam ke bawah. Akarnya semakin dalam ke bawah. Sampai dia menemukan tanah yang keras. Bisa puluhan meter, bahkan bisa ratusan meter. Dan setelah itu, setelah akarnya berjejak kuat, barulah tunasnya ini mendorong batu itu. Dan batu mulai bisa tersingkir, saudara. Karena itulah pohon korma katanya. Ketika dia mulai bertumbuh besar, badai boleh datang. Angin kencang boleh datang. Kelihatannya dia tumbang, rubuh. Tapi begitu badai berlalu, dia bangkit kembali. Berdiri kembali. Berdiri kembali, berdiri kembali. Karena itu Tuhan katakan kalau kita seperti pohon korma, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Karena kita bangun kembali. Tuhan ingin kekristenan itu seperti itu. Karena apa? Secara alami kita ditempatkan Tuhan dalam dunia yang banyak masalah. Kita ada di dunia yang banyak persoalan. Kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini. Tetapi kalau kita nggak berakar bagus, dikatakan ketika tantangan datang, penganiayaan datang, kesulitan datang, orang bisa meninggalkan Tuhan, murtad. Yesus memberikan contoh yang lain, saudara, dalam Matius pasal yang ke-7, ilustrasi yang lain di sini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudara, dari sini sambil tema khotbah kita, penabur yang bodoh. Ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya berharap kita memahami ini. Kekristenan jangan hanya sebatas label, saudara. Jangan hanya sebatas di KTP. Tapi kekristenan haruslah menjadi pengalaman hidup. Diulangi di sini, ujian terhadap iman kita itu seperti rumah. Seperti rumah. Saya ingat, saudara, ketika saya lupa gempa tahun 2000 berapa itu di Yogyakarta. Itu ribuan rumah itu rubuh. Karena apa? Karena ternyata rumah-rumah di Pulau Jawa sana banyak
yang tidak pakai semen, hanya pakai gamping. Jadi hanya pasir dicampur sama kapur gitu, nggak pakai semen. Dan pondasinya juga tidak pakai seperti kita pakai kerangka. Rumah-rumah penduduk di sana sederhana sekali. Sehingga begitu ada goncangan dikit aja hancur. Saudara-saudara, itulah bangunan hidup kita. Kembali, kalau pondasi hidup nggak kuat, ada tantangan rubuh. Nah persoalannya, orang membangun di atas pasir. Membangun rumah kok di atas pasir. Kok tidak di atas batu? Mungkin orang pengen simpelnya aja. Pengen ngambil mudahnya aja. Pengen yang praktisnya aja. Karena kalau bangun rumah dengan batu di bawah berbiaya mahal. Memerlukan waktu dan sebagainya. Sehingga orang kata ya sudahlah. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Kekristenan gak boleh sembarangan saudara. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, harus dimulai dari pondasinya. Memang agak capek saudara. Saudara dituntut Tuhan banyak hal, melakukan banyak hal. Tapi hanya itu caranya. Supaya kita menjadi kuat di hidup ini. Tantangan gak mudah saudara. Tantangan gak mudah. Tapi mau gak kita seperti rumah yang di atas batu? Kita kembali. Seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara kalau saya coba pahami ini. Mungkin saudara punya teman yang dulunya begitu bersemangat jadi anak Tuhan. Begitu bersemangat orang Kristen. Tapi sekarang gak tahu di mana dia. Pernah saudara punya teman yang seperti itu? Atau saudara mungkin pernah dulu sangat bersemangat, tapi satu ketika pernah saudara terhilang, dan sekarang saudara syukur kembali lagi pada Tuhan? Saudara sekarang apa? Hidup itu rapuh jadinya. Nah, dikatakan karena tidak melakukannya, sama seperti orang yang mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya. Ternyata saudara, firman Allah bukan sekedar untuk pengetahuan, bukan sekedar untuk didengar dan selesai, bukan. Firman Allah itu harus dilakukan. Makanya saya katakan melakukan firman itu nggak mudah saudara. Karena Tuhan seringkali menyuruh kita melakukan sesuatu yang misalnya sangat bertentangan dengan logika kita, sangat bertentangan dengan keinginan kita. Apalagi itu kesannya berbau pengorbanan. Masa kita mau sih? Hidup ini sudah susah, kok ditambahin susah lagi? Pikiran kita begitu. Saya senang ada orang mengatakan belajar renang itu harus di kolam renang, nggak boleh dengan teori. Saudara bisa berbulan-bulan belajar teori berenang, tapi saudara tidak akan bisa berenang kalau saudara tidak masuk ke kolam renang, betul nggak? Halo? Oh berenang itu cuma begini, 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 begini. Saudara memang di hidup ini kadang-kadang nalar saya mungkin gak sampai memikirkannya. Ada banyak hal di hidup ini yang saya agak bingung. Misalnya, kalau saudara ngurus SIM harus sudah mahir membawa mobil, betul nggak? Padahal menurut saya untuk bawa mobil kan harus punya SIM. Harus dimulai dari mana ini saudara? Itu makanya saya bilang, logika saya belum nyambung ke situ, mungkin belum sampai ilmu saya. Gimana? Saudara yang pernah ngurus SIM, gimana? Ujiannya sulit nggak? Sulit. Padahal seandainya kalau ingin udah sampai begitu harus punya SIM menurut saya. Karena harus berlatih di jalan kan. Tapi berlatih jalan nggak punya SIM kan ketangkap. Ya itulah, kadang-kadang hidup begitu saudara. Nggak, kebetulan saya ini kan asesor ban PT. Yang mengakreditasi perguruan tinggi itu saya salah satunya. Kadang-kadang kita agak kebingungan di lapangan, saudara-saudara, untuk bisa mewisuda itu perguruan tinggi harus sudah terakreditasi. Tetapi untuk terakreditasi ditanya, udah berapa yang diwisuda? Coba bayangin saudara, udah berapa wisudawannya? Dibuat nggak tracernya terhadap wisudawan itu, alumninya di mana saja bekerja? Padahal
Itu syarat terakreditasi. Sementara syarat untuk wisuda harus terakreditasi. Kadang saya pikir gimana sih cara aturan kita ini mainnya. Tapi itulah banyak hidup. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal di hidup ini memang yang kadang-kadang gimana ya. Jadi kalau dasar kita nggak kuat, kita bisa bingung menghadapi banyak hal di dalam hidup ini, saudara. Makanya yang gitu-gitu gak usah pikirin, saudara. Dikerjain aja. Sama seperti firman Allah, mungkin saudara berpikir, kenapa ya? Kok ini begini, kalau nggak begini katanya Tuhan begini. Tapi kalau saya buat begini, nanti jadi begini. Nah, saudara kembali lagi. Tapi faktanya memang, Tuhan katakan, dengar lakukan aja dulu. Dengar lakukan aja. Artinya apa? Tidak semua hal bisa nyambung dengan logika kita. Nggak semua hal ternyata. Ada banyak perintah Tuhan yang nggak masuk akal. Sambil satu contoh yang paling kita paham aja, ketika Tuhan katakan, Nuh, aku mau kau buat bahtera tapi di atas gunung. Di atas gunung, kok bukan di pantai Tuhan? Oh enggak, di atas gunung saya mau. Karena nanti kan begini-begini. Ya, walaupun Nuh nggak masuk akal, dia kerjakan juga. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Begitu air bah turun, orang katakan, wah Nuh yang benar. Dia buat perahu di atas gunung. Karena itu saudara, mari kita coba belajar. Nah, akibat-akibat kebodohan kita belajar dari tulisan Paulus. Jadi saya yakin Paulus memahami itu semua dan mulai merumuskannya secara praktis dalam hidup sehari-hari. Akibat kebodohan, Efesus pasal 4, 17, 18 mengatakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ternyata kebodohan dan kedegilan ini bersaudara kandung. Cukup dekat. Jadi orang bodoh katanya degil. Orang degil itu bodoh. Cuma saya nggak tahu apakah karena bodoh dia degil, apa karena degil jadi bodoh. Nggak tahu saya. Tapi Alkitab jelas mengatakan karena kebodohan, karena kedegilan di hati mereka. Akibatnya apa? Lihat. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang degil tadi, akibatnya perasaan mereka tumpul. Karena perasaannya tumpul, dia nggak mau tahu dengan lingkungannya, dia nggak mau tahu dengan orang, karena perasaannya udah nggak jalan, saudara. Nggak jalan. Akibatnya mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan begini. Hai kamu yang masih dikandalkan hawa nafsu, itu karena perasaanmu itu nggak jalan. Perasaanmu itu nggak peka lagi. Kita kadang-kadang nggak peduli pada orang yang dekat dengan kita lagi. Karena hawa nafsu. Orang yang kita katakan paling kita sayang pun bisa kita sakiti karena hawa nafsu. Saudara-saudara, ini bisa terjadi. Nah, Paulus ingatkan kita, hei, jangan bodoh. Karena kalau orang bodoh itu perasaannya tumpul. Dan kalau perasaan sudah tumpul, akibatnya apa? Hawa nafsu lagi. Akibatnya mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Segala macam kecemaran. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang-orang dia hanya ingin memuaskan dirinya, tapi ternyata menyakiti dirinya. Dia hanya ingin mengikuti nafsunya, tapi tanpa dia sadari sudah merusak dirinya sendiri. Saya mungkin tidak perlu menjabarkan satu demi satu, tapi kita paham yang saya maksud. Betul, saudara? Ikuti hawa nafsu. Saya mau begini, saya mau begini. Yang penting apapun. Raja Salomo pernah mengatakan begini, saudara. Saudara bisa baca Pengkhotbah pasal yang kedua. Aku tidak menghalangi mataku dari apapun yang diinginkannya. Apapun yang aku mau aku ambil. Tetapi pada akhirnya dia katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Itu Salomo. Semuanya sia-sia. Hati-hati, saudara. Alkitab mengatakan kalau hawa nafsu diikuti itu tidak pernah berhenti karena dia semakin serakah.
Karena itu bahasa Alkitab mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, dari ayat-ayat ini mari kita coba lihat. Ada 3 akibat kebodohan. Yang pertama adalah pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Pengertiannya nggak jalan, pikirannya nggak jalan. Yang di pikirannya sesuatu yang baik ternyata itu hal yang sia-sia. Saya katakan pada banyak orang, kalau saya misalkan, mari kita bicara tentang kehidupan yang nyata. Saya katakan, Tuhan kasih kita waktu kan sama 24 jam. Saudara-saudara, 24 jam itu harusnya dibagi 3 secara merata. 8 jam gunakan untuk bekerja, tapi 8 jam untuk istirahat. Dan kita masih punya kok 8 jam lagi untuk yang lain, untuk bersosialisasi barangkali, untuk membangun kehidupan sosial dan sebagainya, masih punya. Untuk bermain dengan keluarga, dan itu banyak sekali waktu. Tapi kadang-kadang ada orang, saudara, bekerja melebihi kapasitasnya. Kalau saudara, orang juga mengatakan kalau kita bekerja lebih 8 jam itu yang korban tubuh kita, betul nggak? Apalagi gara-gara kita ingin bekerja lebih 8 jam, mengorbankan istirahat jadi kurang dari 8 jam. Dulu saya bangga lihat orang-orang yang mengatakan, saya nggak mau tidur lebih dari 4 jam, karena bagi saya waktu itu mahal. Saya ingin gunakan untuk bekerja. Tapi faktanya, saudara, orang-orang yang menggunakan waktu istirahat untuk bekerja, di masa tuanya mereka susah. Nggak bisa dibohongi fisik, saudara. Benar nggak? Karena itu nggak usahlah berlebihan, saudara. Istirahat 8 jam, nggak bisa 8 jam, 7 jam. Amin, saudara. Amin. Saya berjuang untuk itu, saudara. Mungkin saudara katakan, ini Pak Pendeta kita kadang jam 4 kok udah kirim ayat gitu ya. Kapan tidurnya, kapan bangunnya. Itu saya yang tahu, saudara. Tapi saya berjuang untuk tidur, istirahat minimal 7 jam sehari. Saya berjuang untuk itu. Itu waktu cukup lama kok. Kecuali, saudara, kita gunakan waktu itu untuk hahaha, untuk ini. Satu contoh, saudara, katanya kan waktu tidur paling malam itu kan paling bagus jam sekian sampai jam sekian, betul nggak? Jadi kalau ada orang malam dia malah nggak tidur, entah ngapa-ngapain, udah pasti berdampak pada kesehatannya. Jadi saudara, tolonglah, saudara yang suka tidur pada jam kecil, rubahlah tidur pada jam besar. Tahu arti jam kecil, jam 1, jam 2, jam 3. Itu bukan waktu tidur lagi, itu waktu bangun, saudara. Jangan hidup kita terbalik, saudara. Ya tapi saya nggak bisa tidur. Ya gimana saudara bisa tidur karena saudara nggak mau tidur? Saudara keluyuran, gimana mau bisa tidur? Halo? Ya maaf kalau saudara mungkin punya kebiasaan berbeda dari yang saya katakan. Tapi rubahlah. Kenapa? Supaya umur kita panjang. Amin. Masa kita nggak mau sih umur sampai 80, 90 tapi dalam keadaan sehat? Masih bisa main sama cucu, main bola? Halo yang bapak-bapak? Gimana, saudara? Tapi ada banyak hal yang sia-sia kita kerjakan. Kita sampai begadang tapi nggak bermanfaat bagi diri kita dan juga nggak beri manfaat bagi orang lain. Untuk apa? Kecuali saudara harus begadang karena memang itu suatu pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Kalau mahasiswa biasanya nulis skripsi. Kalau orang bekerja misalnya proyek yang sudah mau jatuh tempo. Pekerjaan yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak setiap hari. Betul? Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harusnya kita bisa rubah, kenapa tidak? Kalau namanya yang sia-sia, mengapa tidak, saudara? Mengapa tidak? Saya katakan kadang-kadang orang-orang yang di pinggiran, saudara, satu harian di warung kopi terus entah ngapain aja. Tapi sampai habis, saudara. Hanya pesan segelas kopi tapi 5 jam di warung kopi. Kalau saya punya warung kopi, saya akan kasih syarat. Sejam sekali harus tambah kopi. Rugi dong, saudara, setengah hari cuma segelas kopi. Kopi yang 3.000 lagi. Kan rugi, saudara. Saudara-saudara, tapi ya banyaklah orang sia-sia. Tanpa disadari setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, hidupnya begitu saja. Untuk apa, saudara?
Bagi saya itu kita berdosa loh sama Tuhan yang berikan kita kehidupan. Berdosa sama Tuhan yang berikan kita waktu. Tapi kita gunakan dengan sia-sia. Tapi kembali, ini maka saya katakan kebodohan. Jadi kalau ada orang yang pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, karena pengertian gelap dikasih tahu nggak mau tahu. Dulu saya pernah katakan pada kita, katanya orang yang susah itu susah dikasih tahu. Karena susah dikasih tahu maka dia susah. Gimana putarannya saudara? Betul nggak? Jadi orang susah karena orang susah itu susah diberitahu. Karena susah diberitahu maka jadi susah. Soalnya masalahnya bukan jadi susah, tapi orang lain pun dekatnya jadi ikut susah. Ini jadi persoalan. Nah orang begini lebih katakan, kalau kau mau susah tolong jangan ajak-ajak orang. Jangan libatkan kami, biarlah kau susah sendiri. Tapi ini enggak, orang susah nyusahin orang. Oke, nggak usah dibahas lagi lah. Tapi sudah pasti paham. Gelap, pengertiannya gelap, dikasih tahu nggak mau tahu. Yang kedua, akibat kebodohan yang kedua apa? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Membuat jarak dari itu, diajak ibadah, aduh banyak alasan. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Nggak suka diajak beribadah. Nggak suka diajak berdoa, apalagi baca Alkitab. Saudara-saudara, kenapa? Ini rangkanya karena pikirannya tadi gelap, karena pengertiannya gelap, karena kecenderungan hatinya mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini kan dua hal yang tidak nyambung, saudara. Bagaimana mungkin orang yang dikuasai hawa nafsu, dia mau diajak ke gereja secara rutin? Nggak kan mungkin. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Karena itu, Paulus mengatakan akibatnya apa? Karena pengertiannya yang gelap, karena kebodohan yang ada dalam pikiran mereka, akibatnya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dia akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Saya sih mengenal orang gak susah, karena saya pendeta. Kalau ada orang agak-agak menghindar dari saya sudah tahu, ini agak jauh dari Tuhan nih. Simpel aja saudara. Jadi kalau saudara ketemu saya agak-agak kurang nggak lihat, sudah tahu saya nih. Ini gejalanya sudah mulai menggejala. Kalau saya lihat begitu saya kejar dia. Walaupun bapak ya, bapak pura-pura lagi, bapak ya. Udahlah. Anda sedang menjauh-jauh. Udah pasti ada nggak beres saudara. Halo, gimana saudara? Tapi kalau saudara suka cari pendeta, ada juga dua kemungkinan. Karena masalah saudara terlalu berat, sehingga nyari pendeta. Tapi yang kedua, Pak Pendeta kapan kita kebaktian lagi? Udah nggak sabar nunggu hari Minggu. Mungkin begitu. Karena begitu semangatnya Tuhan. Saudara-saudara, tetapi orang yang dikendalikan hawa nafsu akibat kebodohan pasti jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Betul? Pasti saudara. Jadi kalau saudara mulai agak jauh, semangat ibadahnya mulai berkurang, tolong di cross check dulu. Kayaknya saya udah mulai bodoh ini. Saya sudah mulai kesia-siaan ini hidup saya. Yang ketiga, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tadi sudah saya katakan. Nah ini kaitannya. Jadi karena jauh dari Allah, manusia itu kan aktif sifatnya saudara. Akhirnya mengambil kesibukan yang berbeda. Saudara bisa bayangkan, kesibukan yang dikerjakan orang yang jauh dari Allah kira-kira apa lagi kalau bukan dosa. Setuju? Apalagi saudara? Sebab kalau orang jauh dari Allah udah pasti dikerjakannya yang jauh dari Allah. Tolonglah saudara-saudara, hargai hidup ini. Dekatlah dengan tentu kan mengajar kita hal-hal yang baik. Apalagi saya katakan tahun ini marilah saya ingin menabur Tuhan. Saya ingin menabur Tuhan, saya ingin menabur. Saya ingin melakukan sesuatu yang bisa saya tuai. Walaupun mungkin bukan tahun tapi tahun depan. Mungkin bukan generasi tapi generasi anak cucu saya bisa menuai yang saya tabur. Saudara-saudara, saya mengenal ada beberapa orang yang di masa hidupnya dia tidak menuai tapi anak cucunya diberkati Tuhan. Dan ini sejalan dengan Alkitab. Abraham tidak menuai janji Tuhan bagi dia. Ishak juga belum.
Bahkan Yakub hanya sebagian melalui anaknya Yusuf. Tapi coba lihat sampai sekarang Israel di mana-mana diberkati Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita tidak ingin generasi kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan? Yang menabur siapa? Ya kita. Ya kita. Saya kira kita sebagai orang tua sangat berduka kalau di masa tua kita melihat anak-anak kita menderita dengan segala kondisi mereka. Tapi alangkah damainya dan bahagianya kita kalau di masa tua kita lihat anak cucu kita benar-benar hidup damai, bahagia, diberkati Tuhan. Mari menabur. Mari, coba. Jangan ikuti. Paulus katakan jangan ikuti kebodohanmu pada masa lalu. Saudara yang kasih Tuhan, doa saya pada siang ini, kita semua sepaham dan sepakat. Saya ingin membangun rumah di atas batu. Kalau saya dengar firman Allah, saya akan melakukannya. Meskipun saya tidak mengerti, tapi harus saya lakukan. Harus saya lakukan, karena itu perintah Tuhan bagi saya. Supaya seperti orang yang menabur, bukan di tanah berbatu-batu, yang mengerjakan kesia-siaan. Tapi apapun yang kulakukan, itu menghasilkan sesuatu bagi saya. Dan bagi generasi setelah saya. Bagi orang-orang di sekitar saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.